Hai guys, welcome back. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah kisah nyata yang sangat-sangat menegangkan. Berjudul Apurva, film ini mengisahkan seorang gadis polos terjebak di antara sekawanan preman yang ingin mengahem-ahemnya di sebuah desa yang konon katanya desa ini sangat sakral dan keramat. So, tanpa berlama-lama, akankah gadis cantik dan polos ini bisa selamat dari terkaman para preman yang haus akan serabi lempit? Kita langsung saja cek kisahnya. Ayo let's go. Berlokasi di sebuah hamparan gurun panas dan tandus, terlihat sebuah Fortuner merah melintas. Penumpang mobil tersebut tak lain adalah seorang penjual emas yang membawa kiloan emas ke seberang negeri untuk dijual. Di tengah-tengah jalan, mobil mereka harus terhenti karena sebuah pohon malang melintang di depan. Tapi tiba-tiba, salah satu di antara mereka terkena senapan. Mereka panik dan ketakutan. Dan ternyata, mereka diserang oleh sekawanan preman liar yang baru saja dibantai oleh kakek Zeus. Para preman itu tak lain adalah Juknu, Suka, Bali, dan Jota. Mereka sangat kejam. Juknu CS membantai tanpa rasa kasihan. Selepas mereka mendapatkan hasil rampasan, mereka lalu kemudian menukarkan emas-emas tersebut dengan tumpukan uang untuk depo lagi. Malam itu, untuk melancarkan aksi selanjutnya, Juknu CS terlebih dulu mempersiapkan senjata dan amunisi mereka. Kemudian pagi harinya, ketika mereka akan menuju ke kota, mobil mereka mengalami macet karena ada kereta api yang melintas di depan. Di samping itu, di dalam bus tepat di depan mobil Juknu, terlihat seorang gadis cantik sedang teleponan dengan pacarnya. Dia adalah Apurva. Ya, saat itu, Apurva menaiki bus tak lain untuk bertemu dengan Siddharth, pacarnya yang sedang bekerja di kota. Ketika mereka sudah sampai di sebuah jalanan lurus dan sepi, Juknu dibuat kesal oleh bus di depannya karena mobilnya tidak diberi jalan untuk menyalip. Juknu lalu kemudian menerobos keluar aspal dan menghadang sopir busnya. Tak ada takutnya, Juknu langsung menyuruh sopir bus turun. Saat itu, karena si sopir bus juga merasa kesal, si sopir langsung menghantam Juknu. Juknu yang sudah tersulut emosi langsung melepaskan tembakan ke kepala si sopir dan si sopir tewas seketika. Semua penumpang yang menyaksikan hal itu pada ketakutan. Bahkan saking kagetnya, Apurva tak sengaja membanting handphonenya. Tak cuman si sopir, Juknu juga menghabisi kenek bus tersebut. Setelah itu, Bali, Suka, dan Jota memaksa semua penumpang bus menyerahkan barang-barang berharganya. Di momen itu, Siddharth tiba-tiba menelpon. Apurva mencoba men-silent handphonenya menggunakan kakinya, tapi hal itu diketahui oleh Suka. Suka kemudian mengangkat telepon dari Siddharth dan mempermainkannya. Mendengar hal itu, Siddharth sangat marah dan mengancam Suka. Suka yang merasa diremehkan langsung menyeret Apurva keluar dan memasukkan Apurva ke mobil mereka secara paksa. Yang ternyata Apurva sendiri merupakan calon pengantin guys. Hal itu terbukti dari cerita kisah Apurva sebelumnya. Beberapa hari sebelumnya, Apurva dan Siddharth ternyata sudah lamaran. Mereka juga melangsungkan pertunangan dengan sangat meriah. Tapi karena ada pekerjaan di Delhi, Siddharth terpaksa menunda pernikahan mereka untuk sementara waktu. Tapi kini, harapan Apurva untuk hidup bahagia bersama belahan jiwa seolah-olah pupus setelah bertemu dengan sekawanan preman liar. Saat itu, Juknu sebenarnya sangat takut membuat tawanan, karena hal itu bisa mengundang para polisi mengincarnya. Tapi karena saat itu Suka, Bali, dan Jota lagi sageni-sageninya tetap ngotot membawa Apurva. Sementara itu, Siddharth terlihat tiba di lokasi kejahatan terjadi. Tapi Siddharth tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya bisa menunggu hasil dari pihak kepolisian. Di samping itu, Juknu CS kemudian membawa Apurva ke tempat yang sepi untuk diahem-ahem bersama.
Di sebuah bekas gerbong kereta api, terlihat mereka mempermainkan Apurva. Saat itu ketika Chota merekam Apurva, Apurva membanting handphone Chota. Chota pun sangat marah dan langsung menggambar Apurva hingga pingsan. Melihat hal itu, Sukha sangat marah kepada Chota karena mereka tidak jadi aham-aham. Terpaksa mereka harus menunggu Apurva sadar kembali. Sambil menunggu, mereka lalu kemudian menghitung hasil rampasan. Di momen itu, tiba-tiba seseorang melintas. Juknu kemudian memanggil orang tersebut, dan dia adalah Pak Tara, seorang peramal yang tinggal tak jauh dari tempat itu. Saat itu, Pak Tara menyuruh mereka segera pergi, karena jika mereka sampai bermalam di sana, petaka akan menimpa. Pak Tara juga memberitahu mereka bahwa lokasi yang mereka tempati adalah desa keramat dan sakral. Tapi Juknu tidak mau tahu. Juknu kemudian mengetes Pak Tara menerawang Chota. Pak Tara pun memberitahu mereka bahwa Chota memiliki kelainan. Chota tidak punya sosis. Mendengar fakta dari Pak Tara, Chota sangat marah dan langsung menyekapnya bersama Apurva di dalam gerbong. Singkat cerita, ketika Juknu CS sedang minum-minum, Apurva dan Pak Tara kemudian memanfaatkan momen. Saat itu, Apurva dan Pak Tara keluar melalui pintu belakang gerbong, dan setelah merasa agak jauh, mereka lalu berlari sekencang-kencangnya. Tapi sayang, ketika Apurva berlari kencang di sebuah bekas bangunan kuno, ia bertabrakan dengan Chota yang baru saja selesai mengambil air di sumur. Chota lalu kemudian memaksa Apurva kembali, sedangkan Pak Tara langsung bersembunyi di bilik-bilik bangunan. Apurva tak tinggal diam. Apurva melawan dan mencakar muka Chota. Apurva mencoba menyelamatkan diri, tetapi ia terjatuh dan Chota juga ikut terjatuh tersandung tubuh Apurva. Di kesempatan inilah Apurva menghantam kepala Chota dengan sebuah ember besi. Dari kejauhan, Bali mendengar teriakan Chota. Mereka curiga. Sukha kemudian mengecek gerbong dan faktanya tawanan mereka sudah kabur. Sementara Apurva, ia sangat ketakutan selepas ia menghabisi nyawa Chota. Apurva kemudian segera kabur setelah mendengar suara Juknu CS datang mencari Chota. Setelah mereka melihat tubuh Chota tewas secara mengenaskan, Bali menduga Pak Tara adalah pelakunya. Sementara Apurva terus berlari menjauh dari tempat itu. Saking kencangnya, Apurva hampir terjatuh ke sumur 2 di tempat itu. Di satu sisi Apurva terus berusaha mencari tempat persembunyian, geng Juknu terus menyisiri para tawanan di bangunan kuno tersebut. Hingga pada akhirnya, Bali berhasil menemukan Pak Tara yang sedang bersembunyi pada sebuah gorong-gorong bekas di tempat itu. Dari kejauhan, Apurva menyaksikan bagaimana kekejaman Juknu CS menghabisi Pak Tara. Saat itu, Juknu dan Sukha terlibat adu cekcok. Sukha sedikit emosi kepada Juknu yang telah melepaskan tembakan ke kepala Pak Tara. Karena hal itu akan membuat tawanan mereka yakni Apurva semakin takut dan semakin menjauh. Dan saat itu, untung saja Bali segera menenangkan Juknu. Karena jika tidak, Juknu hampir saja melepaskan tembakan ke kepala Sukha. Setelah itu, mereka kembali menyisiri bangunan untuk mencari Apurva. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba handphone milik Pak Tara berbunyi. Apurva yang tak jauh dari jasad Pak Tara segera mengambil handphone tersebut dan setelah ia berhasil mendapatkannya, Apurva kembali bersembunyi. Juknu CS yang menyadari akan hal itu segera kembali, namun mereka tidak menemukan apa-apa. Kini, Juknu semakin takut setelah Apurva berhasil mengambil handphone Pak Tara. Karena menurut Juknu, Apurva bisa saja menghubungi polisi. Untuk itu, apapun caranya, Juknu segera menyuruh Sukha dan Bali menemukan Apurva secepatnya. Sementara Apurva setelah ia mendapatkan handphone Pak Tara, Apurva lalu kemudian menghubungi Siddharth dan menceritakan apa yang ia alami sambil menangis. Apurva juga memberitahu nama-nama para preman yang menawannya kepada Siddharth.
Tapi pembicaraan mereka harus terhenti setelah Apurva mendengar langkah kaki mendekat ke arahnya. Dan benar saja, Suka tampaknya mendengar dengungan suara di bilik bangunan. Tapi setelah Suka mengeceknya, Suka tak menemukan siapa-siapa di sana. Sementara Siddharth, setelah ia memberitahu nama-nama para preman ke Pak Inspektur sangat kaget. Pasalnya, geng-geng ini merupakan gangster kelas kakap yang sudah menjadi incaran para polisi. Tapi malam itu, Pak Inspektur tidak bisa berbuat banyak karena mereka tidak punya senjata yang lengkap. Pihak kepolisian harus menunggu esok pagi untuk bergerak. Mendengar hal itu, Siddharth dan keluarga sangat kecewa karena pihak kepolisian terlalu slow menangani kasus. Di waktu bersamaan, Apurva kembali menghubunginya. Dan terlihat saat itu, Apurva bersembunyi di dalam sumur tua. Siddharth lalu kemudian menyuruh Apurva men-share lokasinya. Minimnya sinyal saat itu memaksakan Apurva harus naik sedikit untuk bisa mengirim lokasi. Saat itu, Apurva terpeleset dan handphonenya terjatuh ke air. Tapi untung saja saat itu lokasinya berhasil dikirim ke Siddharth. Di atas sumur, terlihat Bali terus menyisiri bangunan. Bali juga menyenter ke dalam sumur, tapi karena pada saat itu Bali dalam kondisi oleng, Bali tidak melihat apapun. Bali kemudian pergi. Setelah situasi dirasa aman, dengan hati-hati, Apurva kembali naik untuk mencari tempat yang aman. Ketika ia ingin menyelinap, Apurva melihat cahaya senter Bali mendekatinya. Apurva kembali bersembunyi di balik dedaunan. Di tempat itu, Apurva kemudian mendapatkan sebuah celurit dan celurit itu segera ia simpan sebagai persiapan. Sementara Siddharth yang muak dengan penanganan pihak kepolisian terpaksa menjebak Pak Inspektur. Saat itu, Siddharth sengaja menghentikan Pak Inspektur untuk menelponkannya tukang tambal ban. Tapi faktanya, Siddharth gerak cepat mengambil pistol Pak Inspektur kemudian menyekapnya. Setelah itu, bermodalkan senjata otomatis yang ia ambil dari Pak Inspektur, Siddharth langsung menyusul Apurva menggunakan motor Pak Inspektur ke lokasi yang sudah dikirim Apurva sebelumnya. Di samping itu, ketika Apurva mencari jalan keluar, ia dihadang oleh Bali. Saat itu, Apurva memohon-mohon agar Bali tidak menyakitinya. Apurva berjanji akan memberikan serabi pinknya asalkan Bali tidak sampai menghabisinya. Mendengar hal itu, Bali sangat kegirangan dan menyuruh Apurva segera membuka bungkus serabi lempitnya. Setelah Bali melihat bungkus serabi Apurva terbuka, Bali langsung membuka bungkus sosisnya untuk ditancapkan ke serabi Apurva. Tapi tiba-tiba, ya, Apurva langsung menusuk sosis Bali dengan celurit yang sudah disiapkan sehingga membuat Bali terjatuh kesakitan. Apurva langsung kabur sebelum Juknu dan Suka memergokinya. Melihat Bali meringis kesakitan, Suka justru memarahinya karena sekelas tukang tipu bisa ketipu dengan gadis polos. Setelah itu, mereka lalu kemudian membawa Bali ke mobil. Saat itu, Juknu sebenarnya sudah muak dan menyerah mengejar Apurva, tetapi Suka tetap ngotot. Yang ternyata, Suka sebenarnya sangat menginginkan Apurva. Ia berjanji akan menikahi Apurva jika ia menemukannya. Mendengar hal itu, Juknu sangat marah karena perihal seorang wanita cantik, misinya gagal, bahkan teman-temannya pada tewas. Suka tak terima, Suka langsung menyuruh Juknu pergi. Ia sendiri akan mencari Apurva. Sementara Apurva terus membayangi kejadian yang menimpa dirinya, seolah-olah ia tak percaya apa yang ia alami saat ini. Tapi Apurva tidak menyerah, ia yakin pasti ada jalan keluarnya. Di tengah malam itu, Apurva terlihat merencanakan sesuatu. Apurva menaruh beberapa sobekan baju di dinding bangunan yang jika didalami, Apurva tampaknya sedang membuat rute. Di samping Apurva membuat rute-rute, Apurva juga mempermainkan Juknu dan Suka seperti orang sedang main petak umpet. Sadar dipermainkan, Juknu dan Suka tak kalah akal. Mereka kemudian sengaja pergi dari tempat itu seolah-olah mereka sudah menyerah.
Apurva yang mengetahui hal itu terlihat sedikit lega. Tapi faktanya, sesampainya mereka di ujung, Sukha turun dan Juknu kembali berbelok. Apurva yang sudah merasa aman pun terlihat segera keluar dari tempat itu. Tapi tiba-tiba ia dipergok Sukha. Tapi dari arah yang berbeda, Juknu memergokinya. Sekencang kilat, Apurva segera berlari ke arah rute yang sudah ia buat sebelumnya. Dan set, ya, Apurva berhasil menjebak Juknu masuk ke sumur tua itu. Melihat temannya kecebur, Sukha tertawa lepas. Berhubung tangga di sumur itu tidak bisa digapai oleh Juknu, Sukha kemudian mencari tali. Kesempatan inilah yang digunakan Apurva menghabisi Juknu. Saat itu, Apurva menyenter mata Juknu kemudian melemparkannya dengan batu-batu besar. Dan sekembalinya, Sukha sudah mendapatkan Juknu mengapung di dalam sumur. Kini tidak ada lagi teman. Sukha terpaksa harus mencari Apurva sendirian. Di samping Siddharth baru tiba di lokasi, Apurva kemudian menghabisi Bali yang sedang meringis kesakitan di dalam mobil. Sukha yang mendengar teriakan Bali langsung ke mobil. Sesampainya di sana, Sukha melihat tubuh Bali sudah tergeletak di bawah mobil. Sukha lalu menembak kaca-kaca mobil kemudian mengeceknya, tapi tidak ada siapapun. Sukha kemudian membuka kap mobil untuk menyalakan lampunya. Tapi tiba-tiba mobilnya hidup dan ternyata Apurva sudah bersiap untuk menancap gas mobil tersebut. Tanpa aba-aba, Apurva langsung menginjak gas mobilnya dan menabrak Sukha. Tapi saat itu, karena Apurva belum mahir mengemudikan mobil, Apurva terus menerobos lurus hingga ia terjebak di ladang jagung. Sukha terus mengejarnya hingga mereka sampai di sebuah rel kereta api. Mereka berdua sudah kelelahan, tapi Apurva terus berjalan ke arah terowongan kereta api. Saat itu, Apurva berhasil melintas terowongan kereta apinya, sedangkan Sukha baru saja ia sampai di pertengahan, tiba-tiba terdengar suara mesin kereta api mendekat. Sukha terlihat panik. Apurva kemudian melempar Sukha dengan harapan Sukha terjatuh dan dilindas kereta api. Tapi harapan Apurva tidak sesuai ekspektasi. Sukha berhasil keluar dan justru saat itu ia langsung didekap. Detik-detik kereta api akan menabrak mereka, Apurva langsung menggigit tangan Sukha dan Apurva berhasil selamat dari kereta api yang melintas. Sukha pun demikian. Sukha juga selamat, tetapi kakinya sedikit terkilir, membuat ia lumpuh tak berdaya. Saat itu, Sukha mengungkapkan isi hatinya kepada Apurva bahwa ia rela mati-matian mengejarnya karena ia jatuh cinta. Ia ingin menikahinya. Tapi Apurva tidak peduli. Apurva lalu kemudian mengambil sebuah batu besar kemudian menghantam kepala Sukha dan Sukha tewas di tempat. Apurva. Namun cerita tidak sampai di sini. Ketika Apurva meminjam handphone ke penjaga pos kereta api, Apurva justru diperkaos oleh dua penjaga pos kereta api tersebut. Hal itu terbukti ketika Apurva menghubungi Siddharth. Rambutnya terlihat sangat kusut dan dari wajah Apurva tampak trauma yang begitu mendalam. Tamat. Ending yang membagongkan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.